Halo Bapak Ibu, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Selamat berjumpa lagi bersama saya, Ricky V. Martono, dalam topik diskusi kali ini, Supply Chain Management Seri 7, membahas Global Supply Chain yang mendorong perpindahan barang, manusia sekaligus virus. Jadi perpindahan barang, perdagangan global melalui jaringan supply chain logistik itu juga ada dampak positif dan negatifnya ya. Oke, kita lihat. Jadi proses produksi, distribusi, konsumsi secara makin mengglobal nih ya. Jadi nggak harus dilaksanakan di sebuah negara ya. Tujuannya apa ya? Untuk mencapai economy of scale, biayanya produksi lebih rendah gitu kan. Kemudian ada proses konsolidasi barang atau bahan mentah atau manusia di sebuah hub sebelum berpindah ke lokasi lain yang jauh tujuannya ya. Jadi semua sudah mengglobal, sudah terintegrasi ini ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini nih. Nah, ini misalkan barang-barang dari Asia Tenggara atau kalau penduduk manusia itu dari Asia Tenggara mau ke benua lain naik pesawat, kalau barang-barang itu pakai kapal laut. Nah, itu umum ya, dikonsolidasi dikumpulkan dulu di Singapura sehingga di Singapura jumlahnya besar nih ya. Supaya sama-sama pergi ke lokasi jauh dengan jumlah unit yang besar sehingga biaya fixed cost perjalanan ini ditanggung ke jumlah unit yang lebih besar, yang artinya setiap unit menanggung fixed cost lebih kecil, artinya biaya distribusi lebih rendah ya. Misalkan pesawat terbang ya ke Asia Timur, Amerika maupun Eropa. Begitu juga kapal laut yang membawa barang ya menuju Eropa atau Timur Tengah ya. Jadi dari ngumpul dulu di Singapura tuh untuk mencapai skala ekonomis. Jadi banyak tuh ya yang bepergian. Nah, mencapai Eropa pun juga kapalnya itu melewati Laut Tengah ya, Selat Gibraltar, baru umumnya tuh ke pelabuhan Rotterdam. Di Rotterdam, barang dibongkar muat, kemudian didistribusikan ke seluruh bagian Eropa ya. Ada elektronik, alat musik, ya, alat-alat bahan kimia, peralatan laboratorium, pakaian ya, atau parcel ya. Sehingga terjadi kegiatan ekonomi dan ekspor impor yang dimana pengiriman barang ini melalui jalur supply chain yang sudah terintegrated tadi ya seluruh dunia ya. Selain barang juga ada manusia juga kan ya. Nah, jadi manusia ini berkumpul dalam hub ya. Mereka membawa mau jalan-jalan ya, membawa dirinya mau jalan-jalan atau ada proses atau ada urusan bisnis, tapi mereka berkumpul juga nih kalau dari Asia Tenggara ke Singapura ya. Sebenarnya setiap wilayah juga ada hubnya. Kalau Asia Tenggara itu Singapura. Nah, di sini hub-hub ini terjadi konsolidasi modal, manusia, barang, asimilasi budaya manusia, serta juga virus ataupun bakteri dari negaranya masing-masing ya. Kalau Asia Tenggara sih mungkin masih iklimnya sama ya, tapi kalau mereka semua berpindah ke daerah lain yang iklimnya berbeda, ya nggak tahu nih bakterinya akan seperti apa dampaknya, ya kan? Bakteri virus pun juga menempel di produk-produk yang akan diekspor ke belahan dunia yang lain. Semakin banyak jumlah orang yang berkumpul deh. Nah, mereka semua naik pesawat menuju ke Amerika atau Asia Timur, artinya semakin banyak juga potensi virus atau bakteri yang terbawa. Kalau nggak bahaya sih nggak apa-apa ya, tapi kan kita nggak tahu nih seperti apa. Melihat kondisi pandemi 2000 yang dimulai di awal 2020 ya, perpindahan barang ternyata juga perpindahan virus gitu. Begitu juga ini nih, hmm, kapal ya, kapal laut ya. Kapal laut ini yang nyampe Eropa juga membawa virus kan ya, bukan hanya barangnya doang. Jadi begitu dibongkar muat di Rotterdam didistribusi ke seluruh Eropa, nah, harus perhatikan juga nih virusnya gimana gitu kan ya. Nah, kemudian manusia pasti berinovasi ya untuk mendorong pergerakan manusia dan barang menjadi lebih intensif atau lebih sering ya. Intensif ya, sering. Lebih masif, jadi besar yang berpindah dan lebih cepat. Untuk apa ya? Untuk kepentingan bisnis. Supaya pergerakan ekonomi lebih, kegiatan ekonomi lebih giat ya. Manusia mau jalan-jalan juga lebih banyak yang bisa bepergian karena tingkat kesejahteraan juga naik. Jadi semakin banyak orang bisa bepergian untuk bisnis atau untuk sekolah ya. Dan barang-barang yang berpindah di ekspor impor antar negara juga lebih banyak ya.
Karena tadi itu terintegrasi ya, produksi, distribusi, konsumsi seluruh dunia sudah terintegrasi dalam satu jaringan supply chain. Ya, nah kita lihat nih ilustrasinya seperti apa sih. Nah, ini intensif tuh maksudnya ini pada tahun 1920 kalau dari Indonesia kita ambil contoh Indonesia atau Asia Tenggara mau ke Amerika, Eropa itu mungkin cuma sekali seumur hidup ya. Itu pun nggak setiap orang mampu karena kondisi ekonominya memang ya 1920 kan belum ini ya, belum maju ya Indonesia ya. Nah, kemudian kesejahteraan meningkat, sarana transportasi juga semakin banyak tersedia, ada yang bekerja di luar negeri, atau mungkin ada promosi harga tiket ya untuk bepergian. Juga ada strategi integrasi pihak-pihak di bidang tourism ya di Indonesia dengan negara tujuan ya. Nah, sehingga di tahun 2020 dengan berbagai macam inovasi dan strategi promosi tadi, nah ya, wah, yang tadinya setahun sekali mungkin sekarang orang bisa bepergian setahun 3 kali ya, ya kan? Semakin intensif pesawat ataupun kapal pun jadwalnya semakin banyak ya. Kalau semakin masif ya semakin besar ya, mungkin dari Indonesia ke luar negeri di awal 1900-an mungkin hanya bawa rempah-rempah ya, perdagangan. Tapi pada saat sekarang bukan hanya rempah-rempah, dari Indonesia juga bisa membawa produk jadi yang manufaktur di Indonesia ya, otomotif, elektronik, ya, baju, pakaian, semua barang bisa ya, dan jumlahnya lebih besar kan, lebih masif ya. Wah, sekarang kapalnya pun lebih besar ya kan. Maka ya mau nggak mau potensi virus, bakteri yang terbawa pun lebih banyak ya. Dan lebih cepat ya, terakhir itu lebih cepat, intensif, masif, dan lebih cepat. Kalau tahun 1920 misalnya ya, nggak tahu pesawat kayaknya sih belum ada ya dari Indonesia ya. Tapi kalau sekarang ada pesawat ke belahan dunia manapun maksimal 24 jam sampai ya. Kalau kapal laut mungkin 1920 dengan 2020 mungkin kira-kira sama ya. Ke Eropa misalnya sebulan gitu ya. Tapi kalau eh, sebulan tapi bisa naik kapal berikutnya ya kalau nggak ini ya, kalau nggak keburu gitu ya. Yang pasti pesawat tuh lebih cepat ya. Wah, lebih cepat kan gerakannya. Jadi selain lebih sering, setahun sekali jadi setahun 3 kali, lebih besar juga kapalnya karena lebih banyak barang yang di ini sekaligus lebih cepat perpindahannya. Yang artinya, ya ini kegiatan ekonomi ini yang masif ini semakin besar, semakin sering dan semakin cepat pergerakannya. Kita lihat nih, wah kapal pun cepat nyampe Rotterdam ya. Ilustrasinya seperti ini ya. Kemudian di bongkar muat dan proses pabean di tujuan pasti ingin dibuat lebih efisien kan, orang-orang berpikir inovasi untuk lebih efisien ya, sehingga bisa dikirim didistribusikan ke berbagai negara lebih cepat, sah gitu ya. Tapi ingat juga lebih banyak jumlahnya, lebih sering kedatangannya dan lebih cepat, maka perpindahan virus pun kemungkinan besar ya lebih banyak, lebih sering dan lebih cepat ikut berpindahnya ya, sehingga kegiatan ekonomi masif ini seakan-akan bertolak belakang ya, atau ada dampak sampingan ya, efek samping gitu. Selain ekonomi naik, juga pergerakan virus lebih masif ya. Dan karena manusia akan terus berinovasi, ya pasti akan lebih efisien lagi, lebih cepat ya, lebih besar lagi perpindahan barang ya. Sehingga bukan nggak mungkin nanti perpindahan virus juga akan terus ada, yang artinya pandemi mungkin akan muncul lagi di masa yang akan datang ya. Ditambah dengan deforestasi ya, penggundulan hutan ya. Jadi ya siapa yang tahu ya bahwa kedepannya akan ada pandemi seperti apa ya kita nggak tahu. Tapi intinya adalah bahwa global supply chain itu juga ya ambil bagian dari munculnya pandemi tersebut. Penyebarannya juga mau nggak mau sedikit banyak dari global supply chain. Ya, ya demikian penjelasan diskusi secara garis besar ya mengenai global supply chain. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca di buku Supply Chain 4.0 karangan saya sendiri. Silahkan follow IG saya di ricky.vmartono dan sampai jumpa lagi di topik Supply Chain Management edisi 8, seri ke-8 yang judulnya adalah Outer Space Supply Chain ya. Supply Chain luar angkasa. Terima kasih.